Shalom Ibu Bapak sahabat radio yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk membahas satu tema penting. Tema saya adalah sejak umur berapakah seharusnya seorang laki-laki menabung untuk biaya pernikahannya. Saya baca satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat 19 firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita juga jemaat Filipi untuk mempercayai Allah bahwa Allah akan memenuhi segala kebaikan buat hidup kita menurut kasih karunia, kekayaan kasih karunia-Nya. Dan itu menjadi satu jaminan yang luar biasa buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tentang menabung. Ya, sejak umur berapa atau sejak kapan kita menabung untuk persiapan menikah? Nah, sebenarnya menabung itu tidak ada kaitan dengan pernikahan. Kita menabung untuk semua hal, termasuk pernikahan, pendidikan, untuk rumah tangga, untuk kesehatan, untuk pendidikan anak, untuk masa tua. Dan menabung itu adalah satu sifat atau satu sikap yang sehat buat kita. Mengapa? Karena untuk mencegah gaya konsumtif. Kita mudah sekali untuk boros, mudah sekali untuk orang yang tertentu hobi sekali untuk shopping sana, shopping sini. Bahkan beberapa orang menjadikan mereka pinjam uang untuk belanja yang konsumtif. Dan itu tidak sehat. Nah, menabung itu salah satu cara yang sehat untuk mencegah sifat pemborosan atau kebiasaan untuk berkonsumtif ria seperti itu, dan itu tidak sehat. Nah, yang kedua, kita belajar untuk menyisihkan dari penghasilan kita, mungkin gaji atau bonus, atau beberapa orang kerja ekstra lembur untuk mendapatkan sesuatu untuk dia tabung. Nah, kalau kita boros, ya kita nggak bisa menabung. Nah, di sini juga butuh disiplin diri. Menabung itu disiplin. Apakah kita bisa berdisiplin? Kenapa? Kalau kita tidak berdisiplin, kita tidak bisa menyisihkan. Semua dipakai untuk belanja sepatu, belanja tas, belanja ini, belanja itu. Jadi, di mana buat kita menabung? Jadi kita belajar menyisihkan dari penghasilan kita untuk menabung. Supaya untuk kemudian hari kita punya sesuatu untuk kita berjaga-jaga. Hal yang ketiga adalah kita belajar untuk menyusun, memanage anggaran kita seperti apa. Ini manajemen anggaran. Nah, kita pun sebagai personal, sebagai pribadi harus belajar bagaimana memanage berkat Tuhan. Ya, kalau berkat itu banyak dan kita tidak bisa mengaturnya, ya kita akan kekurangan juga. Mengapa? Karena kita nggak bisa memanage itu. Nah, seorang dewasa dalam Tuhan punya kemampuan manajer yang baik. Dia seorang manajer yang baik. Dia seorang bendahara yang baik. Bagaimana berkat itu digunakan dengan baik. Jadi di situ bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan uang, tapi bagaimana kita memanage uang itu. Bagaimana kita memanage dengan baik supaya kita tidak menghabiskan. Bahkan ketika kita persiapan buat pernikahan, jangan habiskan buat pesta, buat kue, buat segala macam aksesoris pernikahan. Masih banyak kebutuhan yang lebih penting untuk kita prioritaskan nanti. Dan itu akan kita lakukan ketika kita belajar memanage berkat Tuhan dengan baik. Mungkin perlu pikir diri sendiri. Supaya kalau kita punya berkat, ya kita bisa masukkan ke sana. Khususnya yang kita tabung buat apakah pernikahan, apakah untuk rumah tangga, apakah untuk kesehatan, apakah untuk mungkin bisnis atau usaha. Kita perlu modal. Nah, kita perlu menabung. Yang keempat ialah mungkin tantangan bagi kita belajar untuk berhemat. Kalau kita nggak berhemat, kita boros, kita nggak bisa menabung. Kita nggak bisa memanage berkat Tuhan, nggak bisa menyisihkan, nggak disiplin. Bagaimana kita bisa menabung? Nah, supaya bisa menabung, kita harus pikirkan bahwa ini kebutuhan saya. Dan ini keinginan saya. Harus bisa bedakan. Yang kita perlu prioritaskan adalah apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Keinginan kita banyak dan seringkali tidak terkendali. Nah, kita belajar membedakan mana kebutuhan kita, nah itu harus kita prioritaskan. Mana kebutuhan kita, itu yang kita harus utamakan. Tapi mana kepentingan kita, kita coba abaikan. Kalau kita penuhi, nanti nggak ketulungan kita punya kebutuhan. Yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi kepentingan. Nah, saya menutup perundungan saya dengan mengatakan begini. Menabung itu sehat. Menabung itu baik. Tapi lebih daripada itu kita belajar untuk investasi. Artinya berkat yang kita dapatkan tidak sekarang kita taruh dan simpan. Tapi kita bisa mengelola itu sebagai investasi. Dan nilai investasi akan jauh lebih penting daripada sekedar kita parkir uang kita di bank. Karena kalau kita parkir uang di bank, kita juga akan kena bunga dan inflasi. Tapi kalau kita bisa menginvestasi uang itu dengan cara yang tepat, maka dampak dari investasi itu akan jauh melebihi kemampuan atau hasil daripada menabung sendiri. Terus memberkati dan shalom. Amin.